Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Lutfi, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan contoh ancaman integritas nasional. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman dari luar negeri contohnya. Yang pertama, kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia. 2. Campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri contohnya. 1. Munculnya paham-paham radikal. 2. Gerakan separatisme. 3. Sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Ancaman di bidang politik. Terdapat berbagai hal yang membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya, serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri misalnya, politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau untuk menyelesaikan suatu perkara, serta isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang menyebabkan permusuhan. Ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada saat yang sama, bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing. Selain itu, penanaman modal oleh pihak-pihak asing juga bisa saja digunakan untuk mengontrol suatu negara. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar ada kaitannya dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebagian orang. Padahal gaya hidup tersebut mungkin tidak cocok dengan identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudar semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionase. Beberapa contoh gangguan terhadap keamanan wilayah adalah perompakan, penyelundupan senjata, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Sedangkan beberapa contoh pemberontakan bersenjata yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diantaranya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI Madiun. Ancaman di bidang militer. Ancaman dari luar negeri yaitu agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata spionase, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman dari dalam negeri yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau SARA, gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Ancaman dalam bidang non-militer. Contoh ancaman non-militer antara lain, satu, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.